Salam santun. Baru saja ada di TikTok ya. Jadi apa? Mulai mengharamkan ya. Mengharamkan apa namanya? Mengharamkan untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat Katolik, umat Nasrani, umat Kristen. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka mengharapkan sebuah ucapan yang hanya sebagai pemanis bibir ya? Sebagai ucapan yang hanya untuk apa istilahnya, isyarat kehidupan bertetangga, hidup berdampingan. Mungkin ya itu tadi, umat Kristen, Nasrani, Katolik mungkin nggak mengharapkan yang seperti itu. Jadi mau golongan yang mengharamkan tuh nggak mengucapkan, silahkan. Mungkin masih banyak istilahnya yang lebih mengerti, lebih memahami itu mengucapkan ya, anjang sana ke para tetangga, ke sanak saudara yang berbeda agama, tapi tetap mengerti bahwa semua agama itu adalah berpusat pada Allah. Kenapa saya bilang demikian? Karena semuanya itu bukan kehendak manusia, bukan kehendak umat, tapi kehendak Allah ilahi ya. Mereka dia memberikan cerita ke dunia, menurunkan sebuah sejarah yang akhirnya menjadi sebuah agama yang mana para umat ini memilih ya, harusnya memilih, bukan memilah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak memilah. Allah memberikan kita kebebasan memilih. Jadi beda ya. Allah yang punya agama, manusia hanya meyakini, mempelajari, memahami bahwa ini semua adalah karya cipta ilahi. Cuman otak manusia yang mungkin dari segi cara mempelajari, juga dari segi pembelajarannya, yang mengajari itu memilah bahwa sesuatu yang tidak sama dengan apa yang dipelajarinya itu adalah tidak perlu atau tidak boleh ya untuk dipelajari atau ya seperti ini aja lah. Saya nggak mau ngomong yang muluk-muluk karena nanti akan menjadi sebuah perdebatan panjang. Akhirnya mengharamkan untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Karena ya itu tadi, agama tidak bisa hanya belajar dari ayat per ayat. Tidak bisa hanya dipelajari dengan menulis, membaca, dan menghafal. Agama itu berlevel-level ya. Mulai yang hanya bisa membaca, menulis, menghafal. Ada lagi yang
mengerti, memahami. Ada lagi yang tingkatnya lebih tinggi lagi, bisa menyelami dan meyakini bahwa ada ilahi yang menurunkan sebuah ajaran melalui manusia-manusia ciptaannya untuk mengenal dan berbuat baik sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada umatnya di dunia. Tapi terkadang seperti itu, banyak yang seperti itu ya. Jadi seakan-akan agama ini milik pribadi, milik sebuah golongan. Agama itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Sekali lagi ya, Allah menurunkan melalui manusia-manusia pilihannya untuk diajarkan kepada para umat. Dan semua ajaran itu adalah baik dan benar, terlepas dari sejarahnya, terlepas dari cara mengertinya. Masalahnya apa? Terkadang manusia membaca, mengartikan dan mengilustrasikan ya, bahwa seperti ini loh yang dimaksud atau diminta sama Allah, gitu. Tanpa lihat sejarah sebelumnya, kejadian ketika ayat atau ajaran itu turun ke dunia. Misalkan pas ajaran atau agama itu turun ke dunia dikala duka ya, dikala ada bencana. Mungkin ini kalau di pelajari dan diaplikasikan kehidupan sekarang yang sudah jauh ya, ketika banyak perang zaman dulu, kan zaman dulu banyak kerajaan ya, banyak kekuasaan sehingga saling berebut wilayah. Nah, seperti itu. Jadi ketika kehidupan itu ada, agama turun, dan agama itu tetap seperti itu, nggak berubah. Cuman bagaimana kita yang mempelajarinya itu harus mengaplikasi pada kehidupan di zaman sekarang. Gitu. Seperti yang pernah saya ikuti dari Cak Nun ya, terus Pak Sakur ya, itu. Jadi memang harus seperti itu, agama yang dulu dan agama yang sekarang, ayatnya tetap, ajarannya tetap, tapi harus kita aplikasikan sesuai dengan kehidupan sekarang. Misalkan kalau dulu ada ajaran makan pakai 3 jari gini ya, sekarang lo banyak mie kuah, banyak sop, soto, rawon. Apa kita tetap akan pakai 3 jari? Kan enggak gitu. Jadi ngikutilah ya. Tapi ya kembali lagi kepada mereka yang sudah tertanamkan di hatinya seperti apa yang diajarkan oleh gurunya, ya monggo. Jadi mau memilah apa yang dipunya Allah, silahkan. Tetapi untuk nggih Pak Dik. Tetapi ya itu tadi. Tapi ya itu tadi. Untuk yang lebih mengerti dan lebih memahami, saya yakin tidak akan berbuat seperti itu.
memilih ya tetap memilih, ya memilih sebuah ajaran, sebuah panggilan, ya panggilan dari Allah. Kamu masuk Islam, kamu masuk Kristen, kamu masuk Hindu, masuk Buddha, seperti itu. Allah yang menyuruh, ya Allah yang memilih. Jadi saya kembali lagi mengatakan bahwa umat Kristen, umat Katolik, umat Nasrani di luar sana tidak mengharapkan sebuah ucapan yang hanya pemanis di bibirnya, karena kita hidup bersama, menghargai bersama, menghormati bersama. Setidaknya kita berucap dari hati ikhlas. Nah, itu nanti akan ditulis sama Allah. Orang ini menjalankan ajaranku, menghormati, ya seperti apa yang ada dalam sebutan nama lain Allah, ya. Dia maha mengerti, maha tahu, maha bijaksana. Tetapi manusia dengan egonya yang tinggi seakan lebih pandai dari Allah yang punya agama. Bukan kita yang memilih untuk mempelajari dan mengikuti apa yang ada dalam ajaran agama tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya utarakan dari hati saya ketika lihat tadi di TikTok. Haram mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih untuk Haram, ya, yang sudah mengucapkan kepada saudara-saudara kita kaum Kristen, kaum Nasrani, kaum Katolik. Semoga Haram mendapatkan berkah dari Allah. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat, perlu jos.